Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel pajak kita, Sharing Pajak MNCo. Kali ini kita masih di segmen tafsir pajak MNCo yang sudah sampai di pasal yang ke-10 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya. Nah, pasal 10 ini kita sampai juga di ayat yang keempat, ya. 1 sampai 3 sudah kita kupas. Nah, sekarang kita baca nih ayat 4, ya. Apabila terjadi pengalian harta. Apabila terjadi pengalian harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf A. Pasal 4 ayat 3 huruf B. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih. 4 ayat 3 huruf A itu apa? Di sana mengatakan tidak termasuk objek pajak. Adalah bantuan atau sumbangan, ya, bantuan atau sumbangan. Ya, tidak termasuk objek pajak. Tidak termasuk objek pajak, ya, OP gitu ya, objek pajak. Bantuan atau sumbangan, ya, atau harta hibahan, harta yang dihibahkan, yang diterima oleh, ya, yang diterima oleh badan keagamaan, kemudian badan pendidikan, badan sosial, kemudian pengusaha kecil, pengusaha atau koperasi kecil lah gitu ya, yang memenuhi syarat tertentu, ya, kecil gitu ya. Nah, ini adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Ini ada kaitannya dengan hibah di sini. Oke, sekarang kita lihat ya, kita baca lanjutannya. Pengalian harta yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf A. Kita baca seperti ini. Pengalian harta yang memenuhi syarat bagi yang menerimanya bukan objek pajak. Ya. Kalau yang menerimanya bukan objek pajak, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalian itu sama dengan yang menerima, ya. Di 4 ayat 3 huruf A, yang menerima itu bukan objek pajak. Kalau yang menerima badan keagamaan, pendidikan, sosial tadi, ya, maka dia harus mencatat sebesar nilai buku. Harus tanya nih, ya, terpaksa harus menanyakan kepada si pemberinya, pemberi, Anda nilai buku berapa nyatetnya, ya, nilai buku dari pihak yang melakukan pengalihan. Atau kan kalau nggak ada data itu, maka kantor pajak punya hak untuk menetapkan. Tapi intinya adalah nilai pengalihannya menggunakan nilai buku. Pihak yang mengalihkan juga mencatatnya dengan nilai buku. Tidak ada kerugian buat dia. Tidak ada penghasilan buat yang menerima. Tidak ada kerugian bagi yang memberikan. Ya. Beda halnya, kalau yang terima itu penghasilan, yang memberikan itu jadi biaya. Jadi kan imbang, ya, impas. Di sini penghasilan, di sini biaya, impas. Kalau yang terima bukan penghasilan, yang memberi juga bukan biaya. Makanya ini boleh pakai nilai buku, ya. Ini dalam hal kalau pemberiannya memenuhi pasal 4 ayat 3, 4 ayat 3 huruf A. Ini ya. Nah, terus yang huruf B ini yang seperti apa? Huruf B ini adalah pasal 4 ayat 3 tidak termasuk objek pajak. Ini kalau bentuknya pengalihannya berupa warisan. Ya. Maka nanti di SPT orang atau anak yang merupakan ahli waris. Misalnya nih bulan ini nih, bulan Januari 2022 ini saya menerima warisan dari orang tua saya. Ya. Maka yang saya masukkan dalam SPT saya adalah nilai bukunya. Atau nilai yang dicatat di SPT-nya orang tua saya waktu itu. Bukan harga NJOP saat saya terima. Bukan harga pasar hari ini. Ya, kalau itu warisan, boleh pakai nilai buku atau nilai yang tercatat di SPT-nya orang tua saya. Jadi nggak ada capital gain yang diakui. Ya, sehingga ini bukan objek pajak. Kalau bukan objek pajak, maka nilai peralihannya, nilai penerimaannya harus pakai nilai buku.
ya, supaya tidak ada capital gain, supaya nggak ada pajak penghasilannya, ya. Tuh, ya. Kemudian kita lanjutkan 4 huruf B. Kalau yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 4 ayat 3 huruf A, maka dasar penilaian bagi yang menerima itu harus harga pasar. Misal nih, harta yang disumbangkan itu diterima oleh bukan 4 kelompok ini. Ya. Jadi hibah itu diterima oleh PT X, ya. PT X yang terima ini. Bukan badan keagamaan, bukan badan sosial, bukan badan pendidikan, bukan pengusaha kecil atau koperasi. Maka atas PT X ini objek pajak nih. Nah, ketika objek pajak bagi PT X, maka ini aset harus dihargai dengan harga pasar. Harus nilai pasar di situ. Ya. Hingga PT X itu penghasilannya ya sebesar nilai pasar itu. Tapi nggak ada masalah karena nanti dia boleh menyusutkan kan. Sekarang diakui penghasilan senilai harga pasar, misalnya 10 miliar, tapi dia boleh menyusutkan 10 miliarnya ini selama masa manfaatnya. Ya, jadi impas juga nanti pada akhirnya, ya. Nah, ini ya, kalau tidak memenuhi syarat ini, maka bagi yang menerima atau PT X ini harus harga pasar. Kalau hibah diterima misalnya, hibah diterima oleh yayasan sosial misalnya. Ya, maka ini non objek pajak. Aset yang dicatat ini bukan harga pasarnya tapi nilai bukunya. Nilai buku. Berapa? 2 misalnya. Ya. Jadi pencatatan di tempat kita ketika kita menghibahkan aset kita misalnya tergantung dari perlakuan pajak atas si penerima itu objek pajak atau bukan, itu mempengaruhi pencatatan kita, nilai peralihan kita. Ya, oke, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.